Pernahkah kamu mendengar nama Muhammad Kusrin? Beberapa tahun yang lalu, namanya sangat luas diberitakan karena ia mampu merakit bahan bekas menjadi TV siap pakai. Sayangnya, karya yang telah dibuat susah payah harus dihancurkan di depan matanya sendiri oleh pemerintah Indonesia lantaran tidak memiliki label SNI. Padahal, akan lebih baik jika pemerintah memberikan kesempatan kepada Kusrin dengan menyediakan fasilitas agar bisa mengembangkan penemuannya. Hal ini tentu merupakan langkah agar produk lokal bisa menjadi raja di negerinya sendiri. Namun sayangnya, hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tak hanya Kusrin, ternyata masih banyak penemu asal Indonesia yang karyanya kurang dihargai oleh pemerintah kita. Ini 5 penemu Indonesia yang karyanya kurang dihargai di Indonesia. Dr. Khairul Anwar, pencipta teknologi broadband. Dr. Khairul Anwar merupakan ilmuwan Indonesia yang berhasil menciptakan teknologi broadband yang menjadi cikal bakal 4G LTE. Teknologi ini sekarang sudah banyak dikembangkan dan dipakai di berbagai negara. Salah satu ciptaannya berupa teknik transmisi wireless dengan 2 buah Fourier transform, bahkan juga mendapatkan penghargaan dari IEEE Radio dan Wireless Symposium pada tahun 2006 di California. Khairul Anwar awalnya berkeinginan menjadi dosen dan peneliti di Indonesia. Sayangnya, ketika diinterview di salah satu TV swasta nasional, secara tidak langsung ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia kurang menghargai karya anak bangsa, termasuk ciptaannya, dan lebih suka membeli produk dari luar. Dr. Khairul Anwar merupakan lulusan terbaik ITB tahun 2000 dan melanjutkan pendidikan S2 dan S3-nya di Nara Institute Science and Technology di Jepang. Diketahui, ia kembali ke Jepang dan bekerja sebagai asisten profesional di School of Information Science Japan Aspen Institute of Science and Technology. Dr. Warsito P. Taruno, pencipta ICPT dan alat pembunuh kanker. Dr. Warsito merupakan ilmuwan Indonesia yang menyelesaikan pendidikan S3 di Senjuka Universitas di Jepang tahun 1997. Ia dikenal karena penemuannya berupa alat pembasmi kanker otak dan payudara sekitar tahun 2010. Teknologi ciptaannya berbasis energi rendah yang dipadukan dengan teknologi terapi kanker. Sayangnya, ia tidak mendapat izin dari Lembaga Kesehatan Indonesia ketika ingin membuat produk tersebut secara massal di Indonesia. Ia kemudian kembali ke Jepang dan ciptaannya mendapat apresiasi yang besar dari negara Sakura itu. Teknologi Dr. Warsito bahkan kini juga sudah digunakan di berbagai negara seperti Malaysia, China, Amerika Serikat, Singapura, Eropa, Taiwan, dan India. Randall Hartono Laksono, penemu pemadam api ramah lingkungan. Randall Harto Laksono merupakan penemu asal Surabaya yang berhasil menciptakan pemadam api ramah lingkungan dengan kulit singkong. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja. Saat masih kuliah, Randall yang mengemban pendidikan di University of London, jurusan teknologi mesin, sedang meneliti saripati kulit singkong untuk bahan pelumas engsel robot. Di tengah penelitiannya, ia tak sengaja menumpahkan saripati singkong tersebut di atas api yang menyala. Dan yang terjadi, api tersebut langsung padam.
Randal yang takjub lalu melakukan penelitian sendiri dan berhasil menciptakan bahan pemadam api ramah lingkungan. Penemuannya mendapat pengakuan dan apresiasi yang luar biasa dari berbagai negara. Bahkan ciptaannya digunakan dalam beberapa produk mobil di dunia seperti Ford sampai Petronas. Sayangnya, tidak satupun penelitian Randal yang mendapat lisensi atau sertifikat uji standar di negaranya sendiri, yaitu Indonesia. Muhammad Nur Huda, kompor ramah lingkungan. Muhammad Nur Huda merupakan penemu sekaligus dosen di Universitas Brawijaya Malang. Nur Huda dikenal karena berhasil menciptakan kompor yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, karena berbasis biomasa yang emisi gas buangnya jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kompor yang ia ciptakan tersebut diberi nama kompor biomas UB03. Bila dibandingkan dengan kompor berbahan bakar minyak tanah, kompor buatan Nur Huda jauh lebih hemat bahan bakar. Selain itu, kompor buatannya tidak menimbulkan asap seperti kompor dapur pada umumnya. Sejak dikembangkan tahun 2008, sayangnya penemuan buatan Nur Huda kurang laku di Indonesia. Bahkan sulit sekali menemukan salah satu pembeli dalam sebuah lataran banyak orang lokal yang suka menggunakan produk asing. Nur Huda kemudian memasarkan penemuannya ke luar negeri. Siapa sangka, penemuannya laku keras di India, Meksiko, Peru, Timur Leste, Kamboja, sampai di benua Afrika. Bahkan produk tersebut sudah diproduksi massal di negara Norwegia. Yogi Erlangga, formula pencairan minyak. Yogi Erlangga merupakan dokter lulusan Universitas Teknologi Dep Belanda. Ia berhasil dinobatkan sebagai dokter matematika terapan termuda di sana, tepatnya saat masih berusia 31 tahun. Dengan ilmu yang sudah ia dapatkan di sana, ia melakukan sejumlah riset dengan mengambil sampel penelitian dalam hal efisien penggunaan minyak. Dalam penelitiannya tersebut, Yogi berhasil memecahkan permasalahan yang selama bertahun-tahun coba dicari rumusnya dalam pencarian minyak secara cepat dan efisien. Yogi menggunakan unsur gelombang, pemetaan, dan penghitungan secara detail dan sistematis dalam penelitiannya tersebut. Hasilnya, sekarang ini rumusan terapannya itu banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan minyak terkenal di dunia. Salah satunya Shell. Sayangnya, harapan agar penelitian itu dapat lebih banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia tidak terjadi. Justru perusahaan dari luar negeri yang lebih menghargainya. Tak hanya 5 penemu di atas, masih banyak karya anak bangsa yang bernasib sama. Sebut saja Ricky Elson dengan mobilnya, Dua Arfian dan Ari, dan masih banyak lagi. Karya mereka yang bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional justru kurang dihargai di tanah air sendiri. Dedi Ahmadi Official mengabarkan.